Tuan Guru Ihsan. InsyaAllah satu sama saling memperkuat. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Jawab, ikut. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Dendek yang pada ngeromon wahliwat lebaran Tuan Guru basang. Tanggal pira zaman kini ke Tuan Guru? Zulkaidah. Seorang ulama bebasi bilang jelo mau periksa dik. Lamun jelo ni berkurang dosa berarti mupian jadi hari raya bahasa. Lamun jelo ni berombok pahala berarti iya wah hari raya bahasa. Sehingga tiang Pulunggum Sami harus membuat Id setiap hari. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa dua rasa. Berembelon pahala mahu jelon ni. Pira dosa gawe ni. Alhamdulillah berkurang dosa jelon ni. Alhamdulillah berombok pahala jelon ni. Oh berarti lebaran. Lagu yang luar biasa. Tiang Pulunggum Sami hari ini, bulan ini harus kita syukuri, yaitu kegiatan pengajian halal bihalal. Ini kan rangkaian halal bihalal, tradisi kebiasaan yang diwariskan saat tadean isi al-Bukhfura Bapak Maulana Syekh. Ternyata endeng-endeng arti dari halal bihalal, minal aidin al-faizin al-maqbulin, mulan hebat Bapak Maulana Syekh. Minal aidin al-faizin, ampuk tradisi tiap Pulunggum menikah untuk saling mendoakan. Ya kena menikah kena. Semoga Pulunggum Sami kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan sudah pada tulak ujung jalan sakena. Mudah-mudahan Pulunggum Sami engkah jogang. Karena fitrah manusia ni kita yang bersih. Fitrah manusia ni kita yang bebas dari segala kotoran. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah bersih. Waham dait kanak baru lahir dia bin celepus, dia bin sugul. Waham serius senina sebini merari bapak. Serius merari ke? Ndek arak dengan lagu waham dait kanak baru dibin lahir mu langsung nyumpak. Waham dait bersih kanak dike. Iha terkena manusia sak cocok tamu surga langsung. Pada dasarnya manusia nike yang diciptakan bagus, normal, yang cocok untuk surga. Kan surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan bagi orang-orang yang mempertahankan fitrahnya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mu berembi pahalen Bapak Maulana Syekh sak tenak tiang Pulunggum kembali ujuk jalan yang benar. Mu saling doa entah keliling Lombok, keliling Indonesia. Tenak batur
Adit saling doa. Mudah pelungguh kembali normal bapak. Aran ye penang muduan. Sehat nih ke fitrah. Lamun sakit penantang berbeda bapak lamun sujud. Demi sehat belamu langsung nyaman di dalam sembahyang salat nih ke. Lamun sakit tian mu berot berbeda apa? Nah kembali tidak sakit itu disebut fitrah. Tiang jatuh jamak-jamak doang marani ke ibu. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mudah-mudahan pelunggum sami kembali normal. Sehat. Sehat jiwa. Sehat fisik, kembali kepada karakter asal. Karakter asal asli manusia itu adalah baik. Samula ja manusia ni kita yang orang-orang beriman paling sugih ni si pahala. Pada dasarnya orang muslim, orang mukmin itu orang yang sempurna akhlaknya. Ndek berugung, ndek nipu, ndek macam-macam. La rafatha wala fusuqa wala jidala, sekalipun itu kaitannya dengan haji. Benar-benar nak kangen si Bapak Maulana Seni kita. Kalau bukan karena sayang, kalau bukan karena kangen kepada seseorang, kepada umatnya, kepada warganya, kenapa harus pesan-pesan seperti itu? Isi kangen pada mu pada berdoa supaya kembali kepada fitrah. Salah satu bentuk fitrah dijelaskan an-nafsu majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Akal sehat, manusia sehat, karakter sehat, fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya adalah manusia itu fitrahnya, akal sehatnya, karakter sehatnya adalah yang suka, demen, kangen, ojok dengan sak berjasa. Sandek demen ojok dengan sak berjasa berarti ia jogang. Coba, lamun guru micat, ini kita guru jangan. Inggi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Iya dengan sehat nih. Coba dengan jogang ini. Beng menon ini. Tepale em. Nah, fitrah manusia itu tidak jogang. Maka an-nafsu majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Maka kita diajak Bapak Ibu dan mengajak juga untuk membaca, memahami dan mengamalkan pesan-pesan Bapak Maulana Syekh yang ada di buku wasiat renungan masa. Jangan sekedar dibaca lewat tapi dipahami. Jangan sekedar dibaca, dipahami kemudian lewat tapi diamalkan. Buka madrasah, desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Ndek tahu buka madrasah, ndek tahu jadi kepala desa, ndek tahu jadi kadus. Jalani tugas-tugas mereka itu, yaitu menyebarkan ajaran Tuhan. Buka madrasah, alhamdulillah, madrasah niki sudah menjalankan pesan niki teh. Tuan guru
Anwar, Tuan Guru Anwar. Perayaan Tuan Guru Anwar niki sahabat tiang kenal beliau niki tiang orangnya rapi, bersih, dan selalu bersih semet dan baoknya. Lagu di Mikpoholik niki Lombok hampir tiang dak tanda meniki dan baok kan. Senior tiang di Mesir, beliau ini kita. Tiang datang tahun 85, ketemu hampir ya kurang lebih 1 tahun. Beliau pulang duluan, tahun 86 kalau nggak salah, atau akhir 86, 87. Upaya dan ikhtiar dari pengurus organisasi, PB, wilayah, daerah untuk menyebarkan ajaran Tuhan dengan mengadakan pengajian seperti itu. Pelunggum hadir di tempat ini untuk menyebarkan ajaran Tuhan juga. Mau masa mandik cerita biji jari no laut, mau masa mandik nasihat biji jari no mau kira pengajian pacu-pacu tan kanak basam. Kira ndek marani ke aja bisa jari nike aja. Tiang kaget berapa malam yang lalu dia selesai MI Sanawiyah Aliyah sampai S1, sedang diskusi terus yang bilang coba kita renungkan itu masalah tahun 72 tahun 82 mau berketuan apa arah tahun 82 ini ada apa. Jadi masih banyak warga kita yang belum mengerti sejarah NW. Maka pada kesempatan ini tiang mengajak, kita kan punya madrasah. Dari ruangan-ruangan ini kita sampaikan apa yang dihajatkan untuk membesarkan NW. Tuan Guru ya Nanda Tuan Guru Zulyadain yang mimpin di sini nggih. Oh nggih. Setelah almarhum nggih tentunya nggih. Mari semualah para Tuan Guru, para asatiz, pimpinan pondok-pondok pesantren, Tuan Guru Zainul Hasan sampaikan pesan-pesan Nabi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, yang disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh. Kan Bapak Maulana Syekh menyampaikan pesan Nabi, Bapak Maulana Syekh menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Bisa wajib gawe basa, Arab dini gawe basa. Makanya itu disampaikan, terutama bagaimana upaya Bapak Maulana Syekh menyebarkan agama Islam itu. Bahwa ada pengurusnya, ada PB-nya, ada wilayahnya, ada badan-badan otonomnya, dan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana seorang murid itu berbakti kepada guru. Kalau tiang melihat kata-kata ke-NW-an yang sering kita dengar itu, mungkin satu saat diartikan bahwa ke-NW-an itu adalah ilmu cara murid berbakti kepada guru. Ke-NW-an adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana cara murid berbakti kepada guru supaya kembali fitrah, supaya kembali normal jiwanya seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu jamaah Islamiyah, mukaramun para tuan guru kejauh-jauh datang, dan kita semua menyampaikan banyak terima kasih, ribuan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan
yang luar biasa. Tiang sebagai sekretaris beliau, tiang nggih Nasapuraya berapa hari yang lalu tengiring beliau di satu tempat di Lombok Timur. Besoknya tiang tidak tahan, jauh lalu mau penang waktu nikah tidak bisa ngiring kalau hari keduanya gitu. Tapi beliau tiap hari ke sana kemari. Tiang bayangkan Umuna juga seperti itu. Nggih, matur terima kasih. Kita sampaikan banyak terima kasih. Luar biasa nasib kita di Lombok Barat ini, Tuan Guru, yang hari ini dapat jadwal pembinaan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta para Tuan Guru yang lain. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Irsyadat wa Taujihat oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, yang kami muliakan Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCM PDI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW, pokoknya NW, pokoknya NW. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sangat yang hormati, sangat yang cintai dan yang muliakan Umuna, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan, Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Umuna pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, Umuna pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan terus dipanjangkan umur beliau, agar terus bisa mendoakan kita, membimbing kita, dan terus bisa membawakan kita kebarokahan dari guru besar kita Ninidah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, di sini hadir Katib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin beserta anggota-anggota Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Yang saya hormati rekan-rekan dari Pengurus Besar Nahdlatul Watan, di sini hadir Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir MAG beserta seluruh wakil-wakil ketua dan wakil sekjen yang sempat hadir. Yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus wilayah yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Daerah Nahdlatul Watan Kabupaten Lombok Barat Tuan Guru Haji Sahrir Ramadan beserta seluruh jajarannya.
Yang saya hormati para pengurus organisasi dari tingkat daerah sampai dengan ranting yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan pusat Lembaga Badan Otonom Nahdlatul Wathon, di sini hadir Kakak Tiang, Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Wathon, Umi Lala Yakutun Nafis MM. Yang saya hormati rekan-rekan Masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Yang saya hormati rekan-rekan yang tergabung dalam Pasti TNW yang sempat hadir, para tuan guru, para ustadz, para tokoh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya hormatin doang lebih 10 menit nggih. Alhamdulillah jalo samangkin niki tiang pelungguh sami diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kesehatan niki tiang pelungguh sami diberikan bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahmi di pengajian pengurus besar Nahdlatul Wathon, yang mana majelis ini adalah kepunyaan dimulaikan oleh Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah tiang pelungguh sami hadir niki sarau niki insyaallah selalu mendapat keberkahan dari beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kemarin di majelis dakwah Hamzah Wadi 2 tiang membahas beberapa hal nggih, baik yang tiang kutip dari perkataan ulama dan lain sebagainya nggih. Mengapa kita tidak boleh meremehkan atau meninggalkan ulama? Niki yang hadir di sini guru-guru kita, para Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Karena ulama itu adalah penjaga ilmu, penjaga adab, penjaga sanad dan penjaga akidah. Nggih, kita semua bisa seperti sekarang ini karena guru-guru kita. Dan guru-guru kita pada saat ini adalah murid-muridnya dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Wasiat beliau buka madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan pelajar PG aktifkan, himmah pemuda terus tonjolkan. Bahasa ini Maulana saya di sini buka madrasah desa dan dasan. Alhamdulillah sejak usia 4 tahun tiang masih kecil ngiring beliau pengajian nggih, berkeliling dari desa ke desa, dari dasan ke dasan dan terus dari kampung ke kampung, kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten. Itu semua karena beliau mencintai kita semua. Nggih. Cinta pelungguh kepada beliau. Cinta pelungguh. Kalau pelungguh cinta kepada Nini Maulana Syekh, pelungguh harus cinta kepada perjuangan beliau. Pelungguh harus cinta kepada organisasi yang beliau tinggalkan, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah organisasi Nahdlatul Wathon sudah mempunyai banyak madrasah. Murid-murid, abituren sudah mempunyai banyak majelis-majelis taklim. Tuan guru Nahdlatul Wathon sudah banyak tersebar dari Sabang sampai Maroke. Tinggal bagaimana kita menjaga ritme perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Tinggal bagaimana pelungguh sami, jamaah tiang, jamaah Nini Maulana Syekh yang sangat tiang cintai. Tiang mencintai pelungguh sami karena Nini Maulana Syekh mencintai pelungguh sami, murid-murid beliau. Baik yang abituren, baik yang pencinta. Makanya tiang selalu ingin berkeliling ke tempat pelungguh sami. Kadang-kadang tiang tidak bisa berkeliling karena ada pekerjaan, kesibukan. Tapi begitu ada kelonggaran, insya Allah tiang akan meminta Departemen Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon dan juga Tuan Guru Zaini untuk membuatkan tiang jadwal.
Jadi kehadiran tiang ke tengah-tengah Pelunggu Sami, murid-murid Nini Maulana Syekh, pencinta Nahdlatul Wathon, abituren Nahdlatul Wathon. Kehadiran tiang karena tiang cinta kepada Pelunggu Sami, murid-murid Nini Maulana Syekh. Karena kecintaan tiang kepada beliau, kepada Nini tiang, tiang melanjutkan perjuangan beliau, tiang melanjutkan apa yang sudah beliau mulai. Seperti cara umunah berkeliling dari desa ke desa, dari dasan ke dasan. Alhamdulillah ajaran secara langsung ya oleh Nini Maulana Syekh, bukan dari perkataan. Beliau mengajak tiang keliling pengajian sejak usia 4 tahun. Sejak tiang mulai dipangku sama beliau sampai tiang duduk di samping beliau, baik itu di kendaraan, baik itu di tempat pengajian. Alhamdulillah kursi pengajian beliau di Majelis Dakwah Hamzan Wadi di gedeng beliau dulu masih tiang simpan di rumah tiang. Itu semua karena kenapa? Karena cinta tiang kepada perjuangan Nini tiang, Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, Pelunggu Sami seperti wasiat yang tadi, dari desa ke desa, dasan dan dasan, pengurus IPNW, pengurus Badan Otonom PGNW, himmah pemuda semua, mari kita semua berjalan bersama nggih. Kita berjalan bersama. Pelunggu Sami yang tidak jadi pengurus, jamaah Nini Maulana Syekh, jamaah tiang napi entah tiang begawean bahasa Pelunggu Sami. Pelunggu Sami hadir, Pelunggu Sami rauh di majelis-majelis ilmu, di majelis NW, di majelis dakwah murid-murid Nini Maulana Syekh. Berarti Pelunggu Sami juga sudah berjuang. Dengan kehadiran Pelunggu Sami itu untuk kita mempererat hubungan silaturahmi, mempererat hubungan kita sesama warga Nahdlatul Wathon. Seperti bahasa Nini Maulana Syekh selalu menggambarkan beliau ayah dah. Berarti tiang Pelunggu Sami ini anak dah nggih. Berarti secara perjuangan Nahdlatul Wathon, tiang Pelunggu Sami niki adalah bija-bija ideologis dari Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bersyukur kita semua, bersyukur. Secara garis keturunan tiang, kakak tiang adalah cucu biologis dari Nini Maulana Syekh. Tapi sejarah perjuangan tiang dan kakak tiang ini berarti berjuang di Nahdlatul Wathon, berarti menjadi bija, berarti menjadi anak dari perjuangan di Nahdlatul Wathon, berarti menjadi anak Nini Maulana Syekh, menjadi anak ideologis dari Nini Maulana Syekh. Sampun nike tiang Pelunggu Sami niki makin bersemeton, bersaudara di dalam perjuangan di Nahdlatul Wathon. Tidak boleh kita saling menyakiti, tidak boleh kita saling ada iri dengki. Mari kita berjalan bersama-sama sesuai pekayunan Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu kewajiban kita ndak nika? Kewajiban kita. Seperti wasiat beliau, kewajiban kita untuk menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon, bukan mengacak-acak jamaah Nahdlatul Wathon. Tiang sangat benci kepada pemecah belah jamaah NW. Tiang sangat sayang kepada jamaah NW. Pelunggu Sami tidak boleh dipecah belah oleh siapapun. Siapapun mereka yang ingin memecah belah Pelunggu Sami, tinggalkan mereka. Karena jamaah Nini Maulana Syekh tidak boleh dipecah belah. Kita sudah diikat dalam sumpah dan beat menjadi warga Nahdlatul Wathon. Di saat kita sudah menjadi satu, menjadi warga Nahdlatul Wathon, kita satu menjadi abituren, kita satu menjadi pencinta Nahdlatul Wathon, tidak boleh kita dipecah belah oleh siapapun. Siapapun dia, walaupun dia kader Nahdlatul Wathon, kalau memecah belah kita, tinggalkan dia. Nahdlatul Wathon, jamaah Nini Maulana Syekh tidak boleh dipecah belah. Pelunggu Sami ini tidak boleh dipecah belah. Kita ini berkeluarga, tiang Pelunggu Sami ini bersaudara dalam Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon artinya kebangkitan tanah air. Dengan kita bersatu, menjaga persatuan kita, insya Allah Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Kita akan bangkitkan muruah dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau Pelunggu Sami bisa dipecah belah, berlain-lainan tempat, itu yang membuat kita menjadi rusak. Itu yang membuat muruah organisasi menjadi rusak. Itu yang membuat pekayunan dari guru besar kita Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menjadi tidak sesuai pekayunan beliau. Berdosa enggak kita? Berdosa. Berarti kita semua menyakiti
pekayunan pendiri Nahdlatul Ulama yang inginkan kita semua kompak, utuh, bersatu. Siapa yang berbahasa begitu? Guru besar kita Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau selalu mengatakan kompak, utuh, bersatu. Kompak, utuh, bersatu. Ada yang memecah belah pelunggu, tinggalkan dia. Tidak boleh kita dipecah belah oleh siapapun. Terlebih lagi kita dianggap anak oleh Nini Maulana Syekh. Kita anak di dalam berjuang di Nahdlatul Ulama. Tiang berkeliling ke setiap tempat itu karena cinta tiang kepada pelunggu sami, murid-murid Nini Maulana Syekh. Karena sayang tiang kepada pelunggu sami, jamaah-jamaah beliau. Tiang niki hanya melanjutkan perjuangan beliau. Kehadiran tiang ke pelunggu sami ini hanya melanjutkan perjuangan beliau. Sering tiang sampaikan almar'u ma'aman ahabba yaumal kiamah. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai di hari kiamat nanti. Begitu kita saling jaga, kita saling mencintai, kita saling mencintai kepada guru besar kita ini Al-Maghfurullah Maulana Syekh, insya Allah kita akan bersama beliau di hari kiamat nanti. Insya Allah doa-doa beliau kepada kita semasa hayat beliau, di awal-awal pengajian beliau, ada dua doa beliau yang sering ikut dari kecil. Yang pertama, beliau selalu mendoakan agar seluruh warga Nahdlatul Ulama, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa beliau yang kedua, agar seluruh warga Nahdlatul Ulama, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bigairi hisab. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kompak-kompak, kita kompak, pegang trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah. Di saat kita sudah menjadi warga Nahdlatul Ulama, di saat kita sudah bersama di satu wadah, bersama di Nahdlatul Ulama, kita harus mempunyai komitmen yang kuat. Komitmen kita itu adalah kita tetap menjalankan perintah guru besar kita Nini Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Begitulah kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, saya ucapkan tampiasih pada pelunggu sami semua, jamaah-jamaah Nini Maulana Syekh, pengurus organisasi di Lombok Barat, baik daerah, cabang, anak cabang, Sohibul Bait di sini, saya ucapkan tampiasih. Ada salam juga tadi dari adik tiang ketua wilayah, beliau tidak bisa rauh karena memang ada pekerjaan yang tiang minta selesaikan. Akhirnya beliau tidak bisa sambilan, jadi beliau tidak hadir sekarang. Beliau titip salam untuk Sohibul Bait, sudah tiang sampaikan tadi, ketua wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah beliau sebenarnya ingin sekali hadir, cuma karena keadaan jadi beliau tidak bisa hadir ke tengah-tengah kita. Cuma insya Allah di lain waktu beliau akan hadir karena beliau sama tuan guru di sini masih bareng sekolah di Mekah. Yang bacakan pelungguh lagi wasiat dari Nini Maulana Syekh. Memang banyak macam ujian yang diderita Nahdlatul Ulama, luar dan dalam penuh godaan, selalu lulus dalam ujian. Jadi ujian di Nahdlatul Ulama dari zaman pendirinya, dari berdirinya Nahdlatul Ulama, dari berdirinya madrasah Nahdlatul Ulama, baik berdirinya madrasah NWDI, berdirinya madrasah NBDI, banyak ujian. Kemudian lahirlah organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua lulus. Mudah-mudahan kita semua lulus. Apa fungsi kita di Nahdlatul Ulama? Sudah digariskan oleh Nini Maulana Syekh. Inna akramakum indi anfa'ukum linahdlatul ulama. Semulia-muliamu padaku, sebaik-baikmu padaku adalah yang bermanfaat, yang berguna untuk Nahdlatul Ulama. Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan kita di Nahdlatul Ulama yang tetap mengikuti garis pimpinan. Garis pimpinan sudah diatur oleh Nini Maulana Syekh juga. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsu-nafsu membakar diri. Itu. Jadi mari kita menjadi orang yang bermanfaat. Jangan kita menjadi yang ad-darukum li Nahdlatul Ulama, yang merusak atau yang menghambat
perjuangan Nahdlatul Wathon. Bareng-bareng gih. Tidak bisa tiang ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon bersama sekjen, bersama jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon, bersama Dewan Mustasar pengurus besar Nahdlatul Wathon tanpa kita sama-sama kompak sampai ke bawah. Tidak bisa hanya pengurus organisasi, Pelunggu Sami sebagai jamaah juga. Bareng-bareng barulah kita bisa benar-benar luar biasa sesuai pekayunan pendirinya Ninida Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sudah jelas bahasa-bahasa beliau di wasiat bagaimana cara kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Majelis Dakwah Hamzan Wadi II yang di situ khusus membahas tentang NW. Itu khusus membahas tentang NW. Insyaallah banyak permintaan di luar majelis juga tiang ada pengajian. Yang akan mengatur jadwal, yang ada pengajian juga mungkin secara online yang istilahkan ngaji NW. Insyaallah mudahan bulan-bulan depan, bulan Mei tiang sudah mulai melalui Nahdlatul Wathon official yang akan ngaji NW walaupun itu sebentar. Sangat banyak yang minta baik dari luar daerah dan lain sebagainya minta. Mana-mana 10-15 menit kalau kata MUI 10 menit saja bahasa beliau. Tapi 15 menit juga tidak apa-apa ngaji tentang NW. Karena kalau kita bahas tentang NW ini tidak ada habisnya. Hikmah dari kita ber-NW juga luar biasa. Ya, karomah dari guru besar kita Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga luar biasa. Sangat banyak. Harus kita banyak-banyak bersyukur menjadi warga NW. Cara kita bersyukur saling jaga kita kompak-kompak. Nendek salin talon ateang dan lain sebagainya. Mari kita selangkah saayun. Insyaallah Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Alhamdulillah begitu tiang menggagas istilah ngaji NW besok dari Panglima Barisan Hizbullah dari Hizbullah ingin tiang untuk pengajian untuk anggota Hizbullah. Jadi besok ada pengajian KNW-an dari tiang diminta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon insyaallah di lapangan Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid di lingkungan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Jadi Hizbullah akan hadir semua, Pelunggu Sami menjadi warga NW juga sila yang kayun hadir. Insyaallah jam 3 mulai hari Jumat besok jam 3. Kalau Pelunggu Sami kayun insyaallah akan banyak pembahasan tiang khususnya tentang Hizbullah, kenapa Umunah mendirikan Hizbullah dan lain sebagainya. Insyaallah permintaan dari Panglima tiang irsadat atau jihad pengajian sendiri. Cuma tiang lihat waktu lah kengone pidato mesa tiang bilang cuma sila mudah-mudahan Pelunggu Sami kayun rauh silakan kita hadir besok di lapangan Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid di lingkungan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Ya kita tidak tahu besok hujan ataukah tidak, tiang tidak tahu keadaan itu. Ya mudah-mudahan apapun itu hujan dan lain sebagainya mudah-mudahan tidak melemahkan kehadiran kita semua di Pondok Pesantren Induk Karya Umunah Al-Mujahidah As-Solihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Sanggup Pelunggu hadir? Saling tenak mudah Pelunggu Sami sehat, tidak pernah tiang menyinggung siapapun. Alhamdulillah. Dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga,
hingga Anjani tempatnya tiba, lihat Umunah tetap setia. Beliau mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani sebagai wadah, sebagai tempat kita berkumpul, sebagai tempat kita beracara, sebagai tempat kita bersilaturahim, pengikat kita sesama warga Nahdlatul Watan. Umunah membuatkan kita tempat di desa Anjani. Alhamdulillah, ternyata zaman dahulu semasa hayat Nini Maulana Syekh, kalau pelungguh di pertigaan Anjani ke kanan arah ke Suralaga ini ada MTS NW Anjani. Ternyata Nini Maulana Syekh sering rauh pengajian di sana. Di saat beliau hadir, beliau bilang, apa ran desa ini? Desa Anjani. Oh Anjani, Anjani, selamatkan aku, bahasa Nini Maulana Syekh. Itu makanya Umunah mungkin bernasib mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin sebagai satu wadah, sebagai tempat kita berkumpul semua di Anjani. Jadi kalau ada kegiatan organisasi, ringankan langkah kita semua. Rapat dek Lombok Timur nih ke, alhamdulillah. Namun arak kena jauh, tiang ceritakan pelungguh sami. Pasca meninggalnya Nini Maulana Syekh, Umunah menjadi PBNW, terusir dari desa kelahirannya, beliau mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin di Anjani yang saya yang buat tadi nih. Kemudian apa? Kemudian beliau berkeliling menyambang murid-murid Nini Maulana Syekh dari provinsi ke provinsi. Perjalanan beliau 8 jam. Anjani baru jam? Tidak, paling lama 2 jam sudah sila. Belum beliau naik pesawat transit nyampe Kalimantan, nyampe Sulawesi. Niki ada Ustaz Jamhuri Karim hadir, ketua wilayah Nahdlatul Watan Sulawesi Tenggara. Lelah jadi ketua wilayah, ampun tiang antuk jadi wakil tiang di PBNW. Semasa Umunah menjadi PB, kelelahan jadi ketua wilayah sudah sekian periode. Dia selalu ngiring Umunah balu jam, 12 jam, 14 jam di perjalanan, sehingga sampai di suatu tempat, di sebuah kampung, di sebuah gawah, di sebuah hutan. Apa yang Umunah cari, beliau tidak capek. Turun mobil yang beliau tanya, ada madrasah di sini. Denara Umunah pira jin tanah, beliau beli, beliau mendirikan madrasah. Begitu tiang berkunjung keluar daerah, begitu tiang sampai perjalanan tiang 12 jam, sampai tiang udah lelah niki 12 jam. Yo, beli madrasah nih, saya mina Umunah Maulana. Umunah. Kesana tiang lagi, saya mina Umunah. Umunah saja keliling sekian jam, meninggalkan Lombok untuk membesarkan Nahdlatul Watan. Pelungguh sami cuma disuruh ke Anjani keberatan. Pada dulu kita ngerampek. Oh niki arak jam le madrasah. Tenak kembe santri-santri nika tipe Anjani. Nggih Tuan Guru Suliade, tenak kembe jok Anjani. Apa si tongkot madrasah harah niki sila sewa kembe mobil. Ah begitu. Umunah saja naik pesawat, meninggalkan desa kelahiran untuk mendirikan madrasah-madrasah nika. Pergi tiang ke Kalimantan Utara sampai Pucuk, sampai di sana malam tiang lihat